Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sistem informasi penjualan. Kami beranggotakan Anissa Salsabila, Dea Sekarningrum, Dinda Cahya, dan Novia Nurrahma. Adapun yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu dari sistem informasi penjualan. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses bisnis. Proses bisnis merupakan suatu kumpulan aktivitas terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Proses bisnis melibatkan pemetaan proses dan subproses hingga tingkatan aktivitas. Adapun pada proses bisnis ini ada tiga level. Yang pertama itu ada admin, yang kedua user, yang ketiga manajer. Adapun proses bisnis admin yang dilakukan admin yaitu yang pertama mengelola data pengguna sistem. Jadi admin mengelola data pengguna sistem. Jadi di sini admin bisa mengelola data user, data manager juga dia bisa untuk dikelola. Lalu admin juga bisa menginput data pelanggan, barang, stok, dan harga. Lalu admin juga bisa mengupdate data seperti data pelanggan, barang, stok, dan harga. Misalnya ada stok yang baru yang datang, jadi admin bisa mengupdate stok barang yang masuk. Lalu admin juga bisa mengelola laporan penjualan terjadwal dan laporan penjualan terperinci. Adapun dari admin itu kan dia bisa mengelola dari ke manajer itu ya manajer bertugas hanya memeriksa laporan. Yang kedua itu ada user yang bisa bertugas menginput data. Datanya tersebut berupa pelanggan, barang, stok, dan harga. Lalu user bisa mengupdate data, sama seperti admin dia juga bisa mengupdate data pelanggan, barang, stok, dan harga. Yang ketiga yaitu manajer. Manajer seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia hanya memiliki hak akses untuk memeriksa laporan penjualan terjadwal dan laporan terperinci. Selanjutnya, kelas diagram akan dijelaskan oleh Anissa Salsabila. Baiklah. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang terdiri dari beberapa kelas. Pada kelas diagram ini, ada 3 bagian. Yang pertama, nama kelas. Yang kedua adalah atribut-atribut. Yang ketiga adalah metode. Pada diagram yang pertama, ada login pengguna. Login pengguna ini terdiri dari username dan password. Pada login pengguna ini bisa validasi login dan logout. Lalu yang kedua ada admin. Admin ini ada ID user, nama admin, username, password, dan level user. Pada admin ini, admin bisa menambah data, menyimpan data, mengubah data, dan menghapus data. Lalu selanjutnya ada user. Atribut-atributnya ada ID user, nama, username, password, dan level user. Di user ini dia bisa menambah juga, menyimpan, mengubah, dan menghapus. Tetapi user tidak bisa seperti admin. Pada admin, admin bisa mengelola data pengguna, data pelanggan, dan data produk. Sedangkan user hanya bisa mengelola data pelanggan dan data produk saja. Lalu selanjutnya ada manajer. Pada manajer ini ada ID user, nama, username, password, dan level user. Manajer hanya bisa melihat, tidak bisa mengubah, menyimpan, menghapus data. Pada manajer ini, dia bisa hanya melihat laporan penjualan saja. Laporan penjualan terdiri dari nomor penjualan, tanggal penjualan, ID pelanggan, ID produk, item terjual, dan total penjualan. Laporan penjualan ini bisa ditambah, disimpan, diubah, dan dihapus. Lalu selanjutnya ada pada laporan penjualan ini, laporan penjualan itu dia bisa laporan penjualan ini bisa muncul karena adanya data produk dan data pelanggan.
Pada data produk, ada ID produk, nama, harga, stok produk, satuan, dan tanggal masuk. Pada data produk ini bisa ditambah, disimpan, diubah, dan dihapus. Selanjutnya ada data pelanggan. Pada data pelanggan ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon pelanggan. Bisa ditambah, disimpan, diubah, dan dihapus. Lalu yang terakhir ada data pengguna. Data pengguna ini atributnya adalah ID user, nama, username, password, dan level dari user. Pada data pengguna ini bisa ditambah, disimpan, diubah, dan dihapus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem informasi penjualan. Seperti yang kita tahu, use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang dibuat. Adapun komponen pada use case, yang pertama itu ada use case, yang kedua aktor, dan yang ketiga relationship. Dari relationship ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu include, yang kedua expense, yang ketiga asosiasi, dan yang terakhir depends on. Pada sistem informasi penjualan, kalau di sini ada 3 aktor yang berperan. Yang pertama itu ada admin, ada user, dan ada manager. Dari aktor kita menuju use case-nya. Di sini ada beberapa use case. Yang pertama itu use case pengolahan data user, pengolahan data stok barang, pengolahan data pelanggan, pengolahan data penjualan, laporan penjualan, login, dan logout. Adapun relasinya, yang pertama itu admin dan user sama-sama bisa mengolah data user. Lalu admin dan user juga bisa melakukan pengolahan data stok barang. Admin dan user juga bisa melakukan pengolahan data pelanggan. Lalu di sini bisa dilihat ya, ada garis putus-putus ini merupakan include. Jadi maksudnya itu sebelum user atau admin melakukan pengolahan berikut, dia harus login dulu dengan akun yang sudah dipunyanya. Lalu di sini dari admin bisa melakukan pengolahan data penjualan. Lalu dari manager bisa memeriksa laporan penjualan yang dikelola oleh admin. Sama seperti admin dan user, manager juga harus login terlebih dahulu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sistem informasi penjualan yang kami miliki, yang akan dijelaskan oleh Novia Nurrahma dan Dea Sukamingrum. Selanjutnya, sebelum kita membuat sistem, terlebih dahulu kita harus membuat database-nya. Di sini ada nama database-nya aplikasi stok, di mana ada 4 tabel di dalamnya, yaitu tabel pertama pelanggan, selanjutnya penjualan, lalu produk, dan users. Pada tabel pelanggan, itu terdapat field, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon, dan ID pelanggan adalah primary key-nya. Selanjutnya, tabel penjualan. Itu ada field nomor penjualan, tanggal penjualan, ID pelanggan, ID produk, item terjual, dan total penjualan, di mana nomor penjualannya itu menjadi primary key dan ID pelanggan menjadi foreign key. Selanjutnya, tabel produk. Pada tabel produk itu ada field sebagai berikut: ID produk sebagai primary key, nama produk, harga, stok produk, satuan, dan tanggal masuk. Selanjutnya itu tabel users, di mana ada field yang pertama ID user, kemudian nama, username, password, dan level user. Dan ID user itu sebagai primary key-nya. Pada sistem ini, kami juga menggunakan algoritma enkripsi SH1 karena dinilai lebih aman. Jadi, sistem bahkan tidak tahu apa password yang diinput oleh si pengguna ke dalam sistem.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem yang kami bangun. Adapun sistem ini untuk masuk dalam sistem tersebut, yaitu sistem penjualan, kita harus login terlebih dahulu. Kami menggunakan level bagi pengguna, yaitu seperti manager, user, dan admin. Kali ini kita akan menggunakan admin sebagai pengguna pada website kali ini. Ya, dengan memasukkan username Novia, dan diikuti memasukkan passwordnya yaitu admin. Muncul yaitu tampilan dashboard, yang mana di sini menginformasikan pengguna yang login atau menggunakan sebuah sistem tersebut. Di sini ada tampilan data username-nya yaitu Novia. Waktu loginnya itu pukul 16.17.47 dengan tanggal loginnya yaitu tanggal 26 bulan 6 tahun 2020 dengan IP address-nya serta server yang digunakan dan browser yang digunakan saat login. Selanjutnya saya jelaskan mengenai user yang akan ditambahkan dengan menggunakan menu tambah data pengguna yaitu melalui fitur setting. Nah, di sini sebagai admin kita dapat mengelola data pengguna yang mana dapat menambah, mengedit, dan menghapus serta menyimpan saat ini ada 6 user, yaitu masing-masing memiliki level usernya masing-masing seperti Ajis, level usernya admin, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menambahkan data. Kita klik button tambah data yang berwarna biru. Selanjutnya isi nama pengguna baru yaitu Farah. Dengan username-nya Farah. Kita tambahkan password yaitu Farah 123. Kita kategorikan menjadi user. Nah, klik usernya serta selanjutnya kita simpan. Maka secara langsung data Farah tersebut akan tersimpan otomatis ke dalam database dan dapat ditampilkan ke dalam interface-nya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan melihat ada fitur edit dan delete. Kita akan mencontohkan salah satunya yaitu delete. Baiklah, kita akan mendelete data Farah yang telah kita masukkan tadi dengan klik saja tombol delete pada nama Farah. Jika ada pertanyaan apakah Anda akan menghapusnya, maka klik OK. Maka data tersebut terhapus secara otomatis, juga pada database yang kita gunakan. Selanjutnya itu ada data produk. Di sini banyak data produk, yang mana data produk ini merupakan data barang yang kita jual dalam sistem penjualan ini. Di sini juga sama seperti menambahkan data, yaitu dapat menambahkan data dengan klik tombol biru tambah data. Kita ketikkan
kaos kaki contohnya dengan harga 10.000. Misalnya stoknya 100 dengan satuan yaitu buah. Tanggalnya kita inputkan tanggal sekarang saja ya, 26 bulan 6 2020. Langsung kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Maka secara otomatis data tersebut akan tersimpan yaitu pada nomor 11 kaos kaki. Nah, baiklah, saya mengalami beberapa kesalahan penulisan aturan. Seharusnya satuannya itu adalah pasang. Kita akan mengeditnya dengan fitur edit berwarna oranye. Nah, kita ganti satuannya menjadi pasang. Kita hapus buah menjadi pasang. Selanjutnya kita update. Nah, secara otomatis maka data yang salah dan telah diedit tersimpan dan terupdate pada database. Selanjutnya ada fitur delete. Nah, kita akan mendelete data yang kita masukkan tadi, yaitu data kaos kaki. Kita klik saja tombol merah delete. Apakah Anda yakin akan menghapusnya? Klik OK. Maka secara otomatis data kaos kaki tersebut akan terhapus dari database. Sudah tidak ada ya. Tadi nomor 11. Selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu data pelanggan. Nah, data pelanggan di menu data pelanggan ini, admin dapat menambah, mengedit, dan mendelete seperti fitur setting yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya kita langsung saja ke data penjualan. Ya, saya akan menjelaskan data penjualan. Data penjualan ini kita bisa menambah data dengan cara mengklik tombol biru ini untuk menambah data. Setelah itu, di sini terlihat nomor penjualan. Nomor penjualan ini sudah terurut, jadi tidak bisa diutak-atik. Lalu tanggal penjualannya kita isi tanggal sekarang. Lalu di nama pelanggan kita pilih salah satu nama pelanggannya, misalnya Farah. Karena sebelumnya ini tadi nama pelanggannya udah dimasukkan. Lalu pilih nama produk yang dibeli. Misalnya baju lengan panjang. Lalu tulis jumlah pembeliannya, 1. Lalu klik button simpan untuk menyimpan data penjualan tersebut. Lalu terlihat di sini ada data yang baru kita masukkan. Data pembelian baju lengan panjang oleh Farah pada tanggal 26 Juni 2020. Data penjualan ini tidak bisa diedit, hanya bisa dihapus. Kita akan mencoba menghapus data penjualan ini dengan cara mengklik button merah yang ada di sini.
Lalu klik OK. Maka datanya akan hilang. Tadi dia ada di page keempat. Datanya akan terhapus. Selanjutnya itu ada laporan terjadwal. Di laporan terjadwal ini berisi tentang nama produk dan stok produk serta berapa jumlah item yang terjual. Dan kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sekarang saya akan mengisi laporan terjadwal ini per bulan, ya, laporan terjadwal per bulan dari tanggal 21 Mei sampai 21 Juni. Ini laporan terjadwal per bulan. Lalu kita klik button pencarian, maka akan muncul laporan penjualan terjadwal pada bulan itu. Dari tanggal 21 Mei sampai 21 Juni. Dan admin tidak bisa mencetak laporan, hanya manajer yang bisa mencetak laporan. Admin hanya bisa mengelola. Lalu selanjutnya itu ada laporan terperinci. Laporan terperinci ini adalah laporan yang terperinci sesuai dengan nama pelanggannya. Jadi kita bisa melihat, admin bisa melihat apa produk yang dibeli oleh pelanggan tertentu tersebut. Misalnya kita pilih pelanggannya itu Farah, lalu akan muncul data-data data-data produk yang sudah dibeli Farah di toko penjualan ini. Dan ya admin tidak bisa mencetak ya, admin hanya mengelola. Manajer yang bisa mencetak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian laporan jumlah stok. Yang mana laporan jumlah stok ini sama seperti laporan terjadwal. Dia menggunakan tanggal penjualan awal dan tanggal penjualan akhir sebagai penentuan tanggal yang mana ditentukan oleh manajer jika ia ingin mengetahui laporan jumlah stok dari mulai tanggal sekian ke tanggal sekian. Di sini misalnya kita akan menggunakan tanggal 21 bulan 5 tahun 2020 sampai ke tanggal 21 bulan 6 2020. Baiklah, di sini maka keluar rincian tanggal penjualan dan jumlah stok. Nah, ini merupakan tampilannya saja. Untuk mencetak, ini dapat dilakukan oleh manajer, yang mana akan tertotal jumlah stok pada pada tanggal yang ditentukan. Oke, baiklah. Selanjutnya, laporan-laporan ini dapat dicetak oleh manajer. Hanya manajer yang bisa mencetaknya. Maka untuk itu, untuk mencetak laporan tersebut, kita harus log out dulu dari sistem. Dan masuk, login dengan nama Dinda, username Dinda, dan masukkan passwordnya yaitu manager. Nah, tampilan dashboardnya itu username-nya yaitu Dinda sebagai manager. Oke, selanjutnya kita langsung ke laporan terjadwal. Nah, kita masukkan aja seperti yang kita
demokan tadi, contoh tanggalnya, maka keluar rinciannya. Nah, di sini ada namanya menu fitur simpan ke PDF, yang mana ini akan dicetak ke dalam bentuk PDF berupa laporan yang ada dalam tampilan ini. Kita klik aja. Maka laporan tadi terperinci dan tercetak ke dalam bentuk PDF, yang mana ini dapat dilakukan hanya oleh manajer saja. Baiklah, itulah contoh laporan penjualan terjadwal berbentuk PDF. Selanjutnya kita juga akan mencetak laporan terperinci. Kita pilih seperti yang kita demokan, yaitu Farah. Kita cari. Nah, ini berupa produk-produk apa saja yang ia beli. Laporannya seperti ini per pelanggannya. Lalu kita simpan ke PDF. Ya, sama, hanya manajer saja yang dapat melakukan ini. Tertera di situ ID pelanggannya, nama pelanggannya, tabel berisikan tampilan seperti tadi yang diambil dari database yang hanya bisa dicetak oleh manajer. Oke, kembali selanjutnya kita juga dapat mencetak laporan jumlah stok. Seperti yang kita demokan tadi. Kita cari. Nah, ini dia. Yang seperti saya bilang tadi, laporannya ini berbentuk rincian, namun akan dijumlahkan, yang mana stok keseluruhannya pada tanggal tersebut. Kita simpan ke PDF. Nah, ini bentuk laporannya. Hanya jumlah stok yang ditotalkan. Jumlah stok produk dan jumlah stok total produk. Oke, itu dia bentuk laporan-laporan yang dapat dicetak oleh manajer dalam bentuk PDF. Baiklah, itulah penjelasan mengenai sistem penjualan yang mana menjelaskan tentang database, sistem penjualan, use case diagram, kelas diagram, dan proses bisnisnya. Baiklah, sekian dahulu dari kami. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.